akan menjelaskan cara mengerjakan soal integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga, yaitu soal nomor 3. Di sini soalnya adalah integral dari min tak hingga sampai 0 dari eksponen pangkat 4x dx. Untuk mengerjakan soal integral tak wajar harus mengubah bentuknya menjadi limit dari integral dengan batas integral tersebut yang min tak hingga diganti jadi a, 0 tetap jadi 0, sehingga limit a menuju min tak hingga dari integral a sampai 0 eksponen pangkat 4x dx. Pertama-tama untuk mendapatkan hasil integral dari eksponen pangkat 4x harus dicari dulu integral dari eksponen pangkat 4x dx menggunakan metode substitusi dengan memisalkan u-nya dengan pangkat dari eksponen yaitu 4x, sehingga du sama dengan 4 dx atau dx-nya d per 4, sehingga integral dari eksponen 4x-nya diganti jadi u, dx-nya diganti jadi du per 4, seperempatnya dikeluarkan, integral dari eksponen u yaitu integral dari eksponen u adalah eksponen u integral dari eksponen u yaitu eksponen u, u-nya kita ganti lagi jadi 4x, sehingga didapat integral dari eksponen pangkat 4x yaitu seperempat eksponen pangkat 4x plus c. Dimasukkan ke sini seperempat eksponen pangkat 4x dengan batas 0. Lalu selanjutnya batas dari integral tersebut dimasukkan ke dalam hasil integral, sehingga seperempat eksponen 4 dikali 0 eksponen 0 dikurang seperempat eksponen dari 4 dikali a, 4a. Masukin limitnya dimana a menuju min tak hingga, sehingga seperempat eksponen 0 dikurang seperempat eksponen 4 dikali min tak hingga, sehingga min tak hingga. Di sini untuk mengetahui eksponen min tak hingga kita harus melihat dari grafik eksponen itu sendiri, dimana grafik eksponen adalah seperti berikut. Sehingga eksponen dari 0 yaitu 1, seperempat kali 1, dan eksponen dari min tak hingga, eksponen jika hanya menuju min tak hingga adalah 0 karena semakin mendekati 0, sehingga jawabannya adalah seperempat. Karena hasilnya mendapatkan seperempat, sehingga integral dari min tak hingga sampai 0 eksponen pangkat 4x dx konvergen ke seperempat. Saya akan mengerjakan latihan 8 nomor 1. Di sini kita disuruh untuk menentukan apakah data tersebut konvergen mutlak atau konvergen bersyarat ataupun divergen. Untuk menentukan hal tersebut kita harus mencari limit n menuju tak hingga dari mutlak un plus 1 per un, dimana pada soal ini un-nya adalah min 1 pangkat n dikali n per 5 pangkat n, sedangkan un plus 1 nya adalah min 1 pangkat n plus 1 dikali n plus 1 per 5 pangkat n plus 1. Lalu dimasukkan un dan un plus 1 nya ke dalam limit tersebut. Maka
limit n menuju hingga dari min 1 pangkat n plus 1 kali n plus 1 per 5 pangkat n plus 1 per min 1 pangkat n kali n per 5 pangkat n. Lalu kita kelompokkan min 1 pangkat n plus 1 dengan min 1 pangkat n plus 1 dengan n, 5 pangkat n plus 1 dengan 5 pangkat n. Maka bisa ditulis min 1 pangkat n plus 1, lalu di sini n plus 1, dan 5 pangkat n nya naik ke atas, dan 5 pangkat n plus 1. Limit n menuju hingga dari min 1 pangkat n plus 1 per min 1 pangkat n, sisanya adalah min 1 pangkat 1. N plus 1 nya tetap ditulis 5 pangkat n dengan 5 pangkat n plus 1, sisanya itu 5 pangkat 1. Limit n menuju hingga dari min 1 kali n plus 1 per 5n. Karena di sini mutlak, maka jika min 1-nya dimutlakkan hasilnya akan positif, sehingga limit n menuju hingga dari n plus 1 per 5n. Jika kita logikakan, hasilnya akan menjadi 1/5. 1/5 merupakan r. Seperti yang kita tahu, jika r-nya lebih kecil dari 1, maka daerah tersebut konvergen mutlak. Jadi deret n sama dengan 1 sampai hingga dari min 1 pangkat n kali n per 5 pangkat n merupakan konvergen mutlak. Saya akan menjelaskan latihan 9 yang nomor 1, yaitu mencari selang kekonvergenan dari suatu daerah. Untuk mencari selang kekonvergenan ini, maka kita harus mencari nilai limitnya dulu, yaitu L sama dengan limit n menuju hingga dari mutlak UN plus 1 per UN. Pada soal ini, UN-nya yaitu X kurang 1 pangkat n per n plus 1 kuadrat, dan UN plus 1-nya yaitu X kurang 1 dipangkatkan n plus 1 per n plus 2 kuadrat. Kita masukkan UN dan UN plus 1-nya ke limitnya, sehingga limit n menuju hingga dari X kurang 1 pangkat n plus 1 per n plus 2 kuadrat per X kurang 1 pangkat n per n plus 1 kuadrat. Kita kelompokkan X kurang 1 dengan X kurang 1 dan n plus 2 dengan n plus 2, sehingga limit n menuju hingga dari X kurang 1 pangkat n plus 1 per X kurang 1 pangkat n dikali n plus 1 dikuadratkan per n plus 2 dikuadratkan. X kurang 1 pangkat n plus 1 jika dibagi dengan X kurang 1 pangkat n, hasilnya yaitu S kurang 1 pangkat 1. N plus 1 dan N plus 2 nya tidak bisa disederhanakan, karena X kurang 1 merupakan suatu koefisien atau variabel berbeda dari limitnya, maka bisa dipindahkan ke depan, yaitu mutlak dari X kurang 1 limit n menuju hingga dari n plus 1 dan n plus 2 jika dikuadratkan akan tetap positif, sehingga kuadrat mutlaknya bisa hilang, per n plus 2 kuadrat. Limit ini jika dilogikakan hasilnya akan 1, sehingga L sama dengan 1.
Tadi telah didapat hasil limitnya, yaitu mutlak dari X kurang 1. Agar suatu deret UN konvergen, maka hasil limitnya harus kecil dari 1. Maka mutlak dari X kurang 1 kecil dari 1. Untuk menghilangkan mutlaknya, maka bentuknya diubah menjadi X kurang 1 besar dari min 1 kecil dari 1. Kedua ruasnya ditambah 1 agar tinggal X, sehingga X besar dari 0 kecil dari 2. Kita telah mendapatkan selang, tapi belum mengetahui apakah 0 dan 2 memenuhi untuk deret ini. Maka kita harus cek konvergen dan divergen dari setiap selang. Yang pertama ya untuk X sama dengan 0, kita masukkan nilai X sama dengan 0 kepada soalnya, yaitu deret dari 0 sampai tak hingga 0 kurang 1 pangkat N per N plus 1 pangkat 2, yaitu 1 pangkat N min 1 pangkat N per N plus 1. Kita mendapatkan untuk deret yang lain lagi. Kita harus mencek apakah deret tersebut konvergen atau tidak. Untuk deret yang ini bisa diuji dengan uji deret ganti tanda karena ada min 1 pangkat N. Untuk menguji deret ganti tanda yaitu dengan cara limit N menuju T hingga dari mutlak UN plus 1 per UN, dimana UN plus 1 nya yaitu min 1 pangkat N plus 1 per N plus 2 kuadrat. Dan UN nya yaitu min 1 pangkat N per N plus 1 kuadrat. Kita kelompokkan lagi agar mudah menyederhanakannya. Min 1 pangkat N plus 1 per min 1 pangkat N dikali N plus 1 kuadrat per N plus 2 kuadrat. Limit N menuju T hingga dari min 1 pangkat N plus 1 dibagi min 1 pangkat N, maka bersisa min 1 pangkat 1 dan N plus 1 kuadrat per N plus 2 kuadrat. Jika kita mutlakkan, maka min 1-nya keluar menjadi positif, dan sehingga tersisa limit N menuju T hingga dari N plus 1 kuadrat per N plus 2 kuadrat. Jika dilabitakan, hasilnya yaitu 1. Maka deret tersebut konvergen. Karena deretnya konvergen, maka X sama dengan 0 memenuhi. Tadi sudah menguji X sama dengan 0, maka selanjutnya menguji X sama dengan 2. Kita masukkan 2 ke dalam persamaannya, yaitu deret dari 0 menuju T hingga 2 dikurang 1 pangkat N per N plus 1 dikuadratkan, itu 1 pangkat N per N plus 1 dikuadratkan. 1 jika dipangkatkan dengan bilangan berapapun, hasilnya akan tetap 1, sehingga bisa dibuat menjadi 1 per N plus 1 kuadrat. Untuk deret yang ini kita uji dengan uji integral. Dengan fx-nya yaitu 1 per x plus 1 kuadrat. Maka integral dari fx dx dengan batas 0 menuju T hingga
yaitu 0 menuju hingga 1 per x plus 1 dikuadratkan x. Dimana untuk mencari integral tak wajar kita misalkan batas atasnya dengan t, sehingga limit t menuju hingga 0 sampai t 1 per x plus 1 dikuadratkan. Limit t menuju hingga dari integral x plus 1 pangkat min 2. Hasil integral dari x plus 1 pangkat min 2 yaitu min 1 per x plus 1 dengan batas t benar. Kita masukkan batasnya, sehingga limit t menuju hingga dari min 1 per t ditambah 1 dikurang min 1 per 0 ditambah 1. Limit t menuju hingga dari min 1 per t plus 1 ditambah 1. Limit t menuju hingga dari min 1 per t plus 1 yaitu min 1 per hingga, dimana hasilnya 0, sehingga 0 ditambah 1 itu 1. Maka direct and convergent, sehingga x sama dengan 2 memenuhi. Jadi selang kekonvergenan yang memenuhi yaitu x besar sama dari 2 x besar sama dari 0 dan kecil sama dari 2.